Salam Rahayu. Berjumpa kembali di dalam renungan harian Klasis Semarang Timur. Mari bersama kita awali dengan doa. Bapa Maha Kasih, kami mohon Roh Kudus menaungi dan menerangi hati kami ketika kami membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu, sehingga hati kami dikuatkan dan diarahkan, dihibur tetapi mungkin juga ditegur untuk selanjutnya dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus kami memohon. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab untuk renungan hari ini diambilkan dari kitab Mazmur pasal 68 ayat 35. Mazmur pasal 68 ayat 35 yang demikian, sabda Tuhan, akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, saya yakin kita semua tahu dan pernah mendengar dongeng atau legenda Malin Kundang. Satu cerita rakyat dari Sumatera Barat yang mengisahkan seorang anak yang dikutuk oleh ibunya menjadi batu. Sebagian besar mengatakan hal itu disebabkan karena sikap sang anak yang berlaku durhaka kepada ibunya. Dia membentak ibunya, berkata dan bertindak kasar pada ibunya, dan lain sebagainya. Tapi saudara-saudara, ketika kita membedah cerita ini lebih dalam, kita akan berjumpa bahwa kesedihan Mande Rupayah, sang ibu, bukan hanya karena sikap dan perlakuan sang anak, tetapi karena Malin Kundang tidak mengakuinya sebagai ibu yang melahirkan serta membesarkannya. Malin Kundang seolah meniadakan keberadaan sang ibu, juga tidak menganggap jasa serta kasih yang telah dicurahkan kepadanya. Malin Kundang lebih mementingkan dirinya sendiri, mementingkan kekayaan yang didapatkannya, mementingkan istrinya yang cantik dan berasal dari golongan bangsawan, dan kemudian tidak menganggap ibunya sebagai bagian yang penting dalam perjalanan kehidupannya. Saudara-saudara, pemazmur dalam rangkaian bacaan Mazmur 68 menuliskan tentang siapa Allah dan apa yang sudah dikerjakannya bagi manusia, khususnya bagi bangsa Israel. Ini penting karena Mazmur 68 ditulis oleh Daud pada masa keemasan kekuasaannya. Zaman di mana bangsa Israel hidup di dalam kebaikan-kebaikan Allah. Bangsa-bangsa lain tidak ada yang berani menantang dan menentang mereka. Bahkan kesejahteraan secara ekonomi menaungi mereka. Daud sadar betul keadaan itu bisa membuat bangsa Israel lupa diri atau justru salah mengalamatkan penghormatan atas situasi baik itu. Kemuliaan yang seharusnya menjadi milik Allah bisa saja diakui oleh orang-orang tertentu di Israel, atau malah kemudian dialamatkan secara keliru yang mengakibatkan kesombongan, mengakibatkan kecongkaan dan tingginya hati. Maka Daud mengakhiri rangkaian Mazmur 68 ini dengan kalimat, akuilah kekuasaan Allah, setelah ia menceritakan perbuatan-perbuatan ajaib dan maha dahsyat yang dikerjakan oleh Allah. Yang artinya bahwa segala penghormatan, segala kemuliaan hanya menjadi milik Allah. Nah, saudara-saudara, dalam hidup bersama, termasuk di dalamnya adalah hidup menggereja. Ada banyak hal, situasi, keadaan yang pernah kita hadapi bersama. Ada suka, ada duka, ada keberhasilan, ada juga yang kita maknai sebagai kegagalan. Ada situasi baik, ada situasi yang tidak menyenangkan. Dan di dalamnya pasti ada juga orang-orang yang terlibat dan menjadi figur di dalam momen-momen tersebut. Penghargaan dan pengakuan dialamatkan kepada yang bersangkutan, bahkan bisa jadi menjadikan mereka sebagai tokoh atas situasi-situasi tersebut. Apakah itu salah? Tidak. Tapi saudara-saudara, itu bisa menjadi keliru ketika semua itu membuat kita lupa kepada Tuhan. Tuhanlah yang berkenan memakai orang-orang tersebut untuk mewujudkan karya kasih-Nya. Tuhanlah yang kemudian membuat
membuat orang-orang tersebut bisa menghasilkan karya-karya di tengah situasi-situasi yang kita hadapi bersama-sama. Jadi mari kita berpikir dan bersikap dengan tepat bahwa Allah lah yang sebenarnya paling layak untuk menerima segala bentuk penghormatan dan kemuliaan atas karya yang dikerjakannya melalui orang-orang yang mewujudkan itu. Bahkan karyanya itu bisa jadi juga diwujudkan di dalam hidup kita, sehingga penghormatan kepada Allah seharusnya melebihi penghormatan kita kepada orang-orang yang dipakainya untuk mewujudkan karya tersebut. Jangan sampai terbalik. Dialah sang dalang, dialah sang sutradara. Kita dan orang-orang lain adalah wayang, adalah aktor yang mewujudkan cerita kehidupan dari sang sutradara. Maka saudara-saudara, akuilah Allah, nikmatilah karyanya, dan syukurilah kebaikannya dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kehidupan anugerah-Mu, beserta dengan seluruh suka dan dukanya. Ajar kami untuk menyadari bahwa itu semua adalah wujud kasih-Mu atas kami, wujud kebaikan-Mu yang memampukan dan berkenan memakai kami. Maka ajarlah kami supaya hidup kami terarah kepada kehendak-Mu semata di dalam setiap pekerjaan dan pelayanan kami. Sertai dan berkati hidup kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya layan, akuilah Tuhan dalam seluruh hidup-Mu. Salam Rahayu.